Baru kali ini Abu Nawas kalah cerdik dengan gubernur baru, dia terjebak dalam perangkapnya, apa bakal kapok? Bercerita tentang Abu Nawas yang cerdik dan lucu memang tidak ada habisnya. Dengan kecerdikannya, Baginda Raja seringkali terkibuli. Banyak sekali cerita-cerita Abu Nawas yang tersebar di pelosok negeri, utamanya di kalangan kaum santri. Yang menjadi kelebihan dari cerita Abu Nawas yaitu, selain dirinya sangat lucu, dia juga cerdik. Dikatakan oleh beberapa orang, bahwa Abu Nawas bukan orang biasa, tapi sosok sufi yang menyamar sebagai orang yang bertingkah konyol. Kesufian Abu Nawas telah terpatri dalam sebuah syi'in gubahannya yang paling terkenal dan sering dibaca, yaitu Ilahi Lastulil Firdausi Ahla. Tentang kecerdikan Abu Nawas menurut banyak orang memang tidak ada duanya. Tapi, benarkah demikian? Ternyata Abu Nawas kalah cerdik dengan gubernur baru yang dilantik oleh Baginda Raja. Pada suatu waktu, ketika matahari bersinar terang di ufuk, Baginda Raja melantik seorang gubernur. Kebetulan Baginda Raja melantiknya untuk mengurus provinsi yang ditempati oleh Abu Nawas. Baru pertama kali menjabat, sang gubernur sudah berlaku lalim. Dia memerintah para prajurit untuk menangkap semua sastrawan yang pandai. Atas perintah sang gubernur, para prajurit pun mendatangi rumah-rumah sastrawan yang dianggap pandai. Satu persatu mereka ditangkap dan diseret ke hadapan sang gubernur baru. Mereka semua berkumpul di sana. Setelah semua santrawan yang pandai sudah ada di hadapan sang gubernur, mulailah dipanggil satu persatu. Mereka tidak mengetahui apa yang akan dilakukan sang gubernur zalim tersebut. Mereka hanya tahu bahwa saat ini hatinya sedang merasa tidak enak. Satu orang telah dipanggil dan mulai berjalan menghadap gubernur yang sedang duduk di atas tahtanya. Sesudah sampai di hadapannya, gubernur bertanya, "Menurutmu, aku ini pejabat seperti apa?" "Engkau adalah pejabat yang zalim kepada masyarakat kecil," kata sastrawan pertama. "Bawa dia ke penjara," ucap gubernur, memerintahkan prajurit dan algojonya. "Bawa satu orang lagi ke sini," kata gubernur. Kemudian menghadaplah satu orang sastrawan berikutnya. Ia berjalan menghadap sang gubernur dengan wajah pura-pura tenang. Saat ditanya, dia menjawab, "Engkau adalah pejabat yang adil karena membela rakyat yang lemah." "Pembohong," kata gubernur marah. Semua sastrawan yang berkumpul dan menyaksikan kejadian itu merasa gelisah. Sebab jawaban apapun yang dilontarkan, benar atau salah, jujur atau bohong, tetap keliru di hadapan sang gubernur. Dari semua sastrawan yang telah ditangkap dan dihadapkan ke gubernur, telah diseret ke dalam penjara. Di luar sana masih ada beberapa sastrawan yang tidak ditangkap oleh prajurit suruhan gubernur. Mereka tahu apa yang sedang dilakukan gubernur kepada para sastrawan yang sudah ditangkap. Mereka juga paham apa yang bakal terjadi nantinya. Dalam kondisi gelisah, sastrawan yang belum sempat ditangkap mendatangi Abu Nawas. Mereka menceritakan apa yang sudah dilakukan gubernur. "Tolong kami wahai Abu Nawas. Kawan-kawan kita telah diseret ke dalam penjara hanya karena jawaban yang tidak cocok kepada gubernur," kata salah satu sastrawan. "Baiklah, aku akan menolongnya," ucap Abu Nawas menyetujui. Ia tidak suka terhadap sikap gubernur baru yang sewenang-wenang. Tanpa menunggu lama, setelah beberapa sastrawan memberitahukan ulah pejabat tersebut, Abu Nawas langsung berangkat. Ia melangkahkan kakinya dengan tenang menuju rumah sang gubernur. Abu Nawas ingin membebaskan semua tawanan yang berasal dari golongan sastrawan yang tidak bersalah. "Assalamualaikum." "Permisi gubernur," Abu Nawas mengucap salam. Dia mengagetkan sang gubernur, karena tiba-tiba sudah di hadapannya. "Waalaikumsalam, silahkan." "Ada apa?" kata gubernur. "Mohon maaf, saya Abu Nawas. Katanya Anda memerintahkan prajurit untuk menangkap semua sastrawan yang pandai," ucap Abu Nawas tanpa basa-basi. "Iya, benar." "Memangnya kenapa?" sang gubernur penasaran. "Mengapa saya tidak ditangkap?" "Saya merasa tersinggung, karena dibeda-bedakan," ucap Abu Nawas. "Apa kamu termasuk sastrawan yang pandai?" tanya gubernur. "Iya. Saya seorang sastrawan yang paling pandai di tempat ini," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Semua orang tahu tentang siapa saya dan bagaimana tingkat kepandaian saya," ucapnya menambahi. "Baiklah. Prajurit, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," kata gubernur tanpa berpikir panjang. "Hei, tunggu dulu.
Sebelum kamu memenggal leherku, kamu harus tahu kalau aku baru saja potong rambut, kata Abu Nawas. Memangnya kenapa? Gubernur bertanya. Kalau kamu mau memenggal leherku, silahkan saja. Tapi dengan syarat, jangan sampai terkena rambutku, kata Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, tiba-tiba gubernur merasa ada yang aneh dan lucu. Sehingga dirinya tidak bisa menahan tawa. Itu yang aku kagumi darimu, ucap gubernur. Sepertinya kemarahannya sudah teralihkan. Aku mengampunimu, ucapan itu tiba-tiba keluar dari mulut gubernur. Tapi aku punya satu permintaan, kata Abu Nawas setelah dapat meluluhkan hatinya. Apa permintaanmu? Tanya gubernur. Aku minta tolong supaya kamu bersedia membebaskan kawan-kawanku, katanya. Mendengar permintaannya, gubernur terdiam. Baiklah, kalau kamu mau membebaskan mereka, kamu harus bisa menjawab pertanyaanku, kata gubernur. Pertama, aku termasuk pejabat yang adil atau zalim, tanya gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, juga bukan gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas perbuatan orang zalim, ucapnya santai tapi berwibawa. Luar biasa jawabanmu, ucap gubernur. Menurutmu, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan, kata gubernur. Matahari terbit di siang hari di saat kondisi sedang terang. Sedangkan bulan terbit di malam hari ketika alam sedang gelap. Berarti bulan lebih bermanfaat daripada matahari, ucap Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas kali ini nyeleneh, tapi kalau dipikir benar juga. Akhirnya, gubernur pun tertawa dibuatnya. Benar apa kata raja, kamu memang cerdik, Abu Nawas. Baginda Raja telah menceritakan kepadaku tentang kepandaianmu, tutur gubernur. Abu Nawas manggut-manggut mendengarnya. Jadi kamu sudah mendengar namaku dari Baginda Raja? Terus bagaimana tentang nasib kawan-kawanku, kata Abu Nawas. Sejak semula aku tidak punya niat untuk memenjarakan mereka. Aku hanya ingin menguji kepandaianmu, ucap gubernur. Intinya, mereka ditangkap supaya kamu datang ke sini, kata gubernur sambil senyum-senyum. Dasar! Berarti dia telah mempermainkanmu, kata Abu Nawas menggerutu dalam hati. Tunggu aja pembalasanku, ancam Abu Nawas dalam hati.